Disclaimer dulu, kalau dicerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, hanya untuk didengarkan saja, dijadikan pembelajaran supaya kita terhindar dari hal-hal buruk. Teman gue pernah selingkuh dengan oknum pejabat. Serius? Iya. Oh, kapan itu? Di mana? Setahun Kok yang lalu bisa? sih, tapi sekarang udah enggak. Oke, ceritanya ketemu di mana? Waktu itu gue ngejalanin tender dia. Awalnya waktu gue ngejalanin tender untuk dia jadi caleg gitu. Terus Lo kontraktor? enggak sih, aku tim ses aja. Oke. Gitu. Terus aku sebagai anggota aja. Anggota partai apa anggota Partai. Partai? Warna apa partainya, Say? Warna kuning. Warna kayak baju gue ya? Iya, iya Kak, Terus warna kuning. udah gitu? Terus aku sama dia sebagai atasan dan bawahan aja sih. Disclaimer dulu ya guys, ini kita cerita oknum, gak semua orang partai kayak gitu. Tentunya tergantung karakter dan pribadi masing-masing ya. Jangan tersinggung ya, nggak semua gitu. Oke, terus? Lalu setelah dia udah mencapai kesuksesannya, dia udah jadi anggota pejabat. Oh, kepilih dia? Dia kepilih. Dia lingkupnya nasional apa lingkup provinsi? Provinsi. Provinsi. Oke, terus? Dia tuh daerah mana, Say? ngechat aku kan. Provinsi apa? Jakarta Timur. Oke, Gitu. terus? Dia ngechat aku buat ngopi bareng, tapi gue tuh maunya tuh sama teman-teman gitu kan ngopinya. Tapi dia tuh maunya berdua aja gitu loh. Dia ngechatnya gimana? Ngechatnya aku mau ini dong, ngopi bareng sama kamu. Terus aku bilang aku bisa nggak ngajak temen, tapi dia nggak mau gitu kan. Emang lo kenapa pengen sama teman-teman lo? Aku takut. Di situ posisinya gue udah jadi janda sih, Emang orangnya gimana kok lo takut sih? Soalnya dia udah punya istri, itu yang saya takutkan. Gitu. Tapi tampangnya secara overall seperti apa? Ganteng sih, dia tinggi, besar. Usianya sih beda 5 tahun sama gue tuh ya kan. Dia sekitar 42-an. Kalau gue kan ya 5 tahun lah, sekitar 5 tahun. Lo 30-an. Gue 30-an. Terus ya udah gue jalanin kan, ngopi bareng tuh kan di mall. Kebetulan mall itu deketan sama apartemen dia gitu loh. Diajaknya pula gue ke apartemen dia ya kan. Tapi kan gue akhirnya ketemunya bareng temen atau sendiri? Enggak, sendiri. Akhirnya memberanikan diri untuk ya udahlah, dia mau ngomongin apa sih? Kan lo udah jadi anggota dewan kan. Tugas gue udah selesai dong gitu kan. Dia ngomongin menuju tentang mau nggak lo jadi selingkuh. Tapi gue tuh udah punya istri dan waktu gue tuh nggak banyak sama lo gitu. Pada saat itu lo tahu kenapa harus lo yang dipilih di antara semua anggota-anggota partai tersebut gitu? Kan banyak pasti kan anggotanya. Rata-rata sih ibu-ibu semua sih gitu loh. Mungkin yang paling muda gue gitu loh. Yang lain tuh ibu-ibu semua lah gitu loh. Terus ya udah gue diajak ke apartemennya, yuk kita ke apartemen aja ngobrol lanjut. Tapi kan gue nya nggak mau, takut terjadi hal-hal yang diinginkan ya kan. Ya udah. Ceritanya janda jual mahal nih ya. Terus ya udah, dia juga tahu kan gue tuh janda. Suami gue dulunya pelaut, jadi mungkin jarang di mungkin. Emang iya bener pelaut. Tapi kenapa cerai? Karena dia ngebohongin. Tapi bukan selingkuh, cuma bohong doang. Cuma Dan bohong doang dicerai. Saya pun nggak selingkuh. Saya gugat cerai mantan hanya karena dia membohongin. Bohongin dalam hal? Dalam hal pendapatan. Oh, gaji. Selama 18 tahun. Itu. Terus ya udah, dia tuh tahu kalau gue tuh mantan istri pelaut, jadi mungkin ini jarang dibelai nih. Jadi mungkin
mau kali sama gue. Terus ya udah deh, keesokan harinya dia ngechat lagi, mau nggak ke apartemen gitu kan. Ya udah, saya tantangin juga deh, ya udah deh, dia mau ngapain sih gitu loh. Pas saya datang ke apartemen, dia tuh cuman menuju ngobrol-ngobrol doang sih tadinya kan, ngobrol-ngobrol sambil merokok ya kan, minum-minum kopi. Terus dia ngajakin ke kamar. Saya bilang mau ngapain ngajakin ke kamar. Cuman di saat itu gue tuh lagi datang bulan ya kan, jadi maaf aku nggak bisa, aku bilang gitu kan. Udah ngajakin ke situ sih, cuman keesokan harinya lagi gue datang lagi tuh. Sebenarnya sih nggak datang bulan karena takut aja, perasaan tuh takut gitu loh. Pas lo mau diajakin ke apartemen jadi kan? Jadi cuman dia mau begitu, takut, guenya tuh takut, ngerasa tapi masih tetap takut. dateng. Penasaran gitu loh. Guenya juga sih sebenarnya suka, cuman mikirnya aduh dia udah punya istri, udah punya anak, kan kasihan gitu loh, masih ada perasaan kasihan lah ya kan. Terus akhirnya tapi perasaan gue nggak bisa dibohongin, gue juga suka gitu loh. Bukan karena pengen uang. Satu karena uang juga, suka juga. Emang dia nawarin lu duit? Nawarin, dia setiap ini ditransfer tanpa saya pinta, dia transfer kayak gitu. Saya bilang ini uang apa? Udah buat kamu jajan kayak gitu. Jadi situ kan kalau kita cewek dikasih uang kayak gimana gitu ya kan, berarti dia suka nih, apapun dikasih. Sampai apartemen itu aja itu kuncinya diserahin gitu loh. Diserahin kan sama gue, udah. Terus kamu mau nggak saya nikahin gitu kan, cuman nikahnya nggak nikah sah gitu kan, nikah siri aja. Cuman waktu gue tuh nggak banyak sama lo, paling siang gitu kan. Dia udah negosiasi lah, ya aku jalanin tuh nikah sampai nikah sih, sampai nikah siri dulu. Tapi cuman 1 tahun. Udah. Nah pas hari yang ke apartemen itu lanjutin dong. Nah ke apartemen, ya udah tuh, gue juga suka ya sama dia. Dia menuju ke kamar kayak gitu, terus dia sini ngobrolnya di sini aja. Terus dia inginin rambut ya kan, terus lama-lama perlahan-lahan. Yang kedua itu sih agak lama sampai aku tuh keluar gitu loh. Lu maksudnya udah sering karena lu janda ya kan? Lu sudah sering melakukan apa setelah sekian lama baru melakukannya? Kalau lu sendiri? Setelah sekian lama sih. Jadi selama saya bercerai itu 1 tahun, saya nggak pernah melakukan lagi gitu loh. Berarti pas melakukan lo happy dong? Happy banget. Sampai pas yang kedua itu sampai keluar. Kalau yang pertama nggak keluar kayaknya kesel gitu ya kan. Lo keluar enak ya kan. Gue nggak keluar gitu kan. Tapi yang kedua itu bener-bener keluar gitu, agak lama. Berapa kali gitu lo keluarnya? Bisa 3 kali. 3 karena kali. Itu lama. Dan dia belum keluar? Belum. Berarti lu termasuk yang puas? Puas banget. Terus udah tuh main gaya itu berdiri. Gaya berdiri doang? 3 kali keluar? Gaya berdiri, terus yang kedua gaya duduk di kloset. Duduk di kloset, terus mainnya di kamar mandi yang? Di kamar mandi yang kedua. Kalau yang pertama kan di tempat tidur. Kalau yang kedua tuh di kamar mandi di toilet kan. Duduk, ya udahlah. Sebenarnya sih gue nggak nyaman. Cuman ya udahlah, saking udah enaknya gitu ya kan. Ya udah, gue di atas dan dia di bawah kan. Terus dia